Halo sahabat, jumpa lagi dengan Ferry di channel Sahabat Edu. Kali ini di segmen editorial kita akan membahas tentang handal menguasai 14 rumus Excel dengan cepat. Mau tahu? Yuk langsung saja. Nomor 1, fungsi sum. Baik sahabat, untuk yang pertama kita akan membahas tentang fungsi sum. Fungsi sum pada Excel adalah untuk menjumlahkan data atau angka yang terdapat pada beberapa sel atau range yang ditentukan. Dapat dilihat di sini sudah ada beberapa data, yaitu nomor induk siswa, nama siswa, kelas, dan nilai. Yang akan kita jumlahkan adalah kolom nilai. Maka klik pada sel total, kemudian ketik sama dengan sum, kurung buka, dan blok pada kolom yang akan dijumlah. Jika sudah, tekan enter. Selesai untuk menjumlahkan kolom nilai dengan fungsi sum. Fungsi ini sangat populer karena sering sekali digunakan pada pengoperasian Excel. Nomor 2, fungsi count. Fungsi count untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka atau data. Dengan kata lain, fungsi count untuk mendapatkan jumlah entry di bidang angka yang ada dalam rentang atau larik angka. Misalnya, kita akan menghitung banyaknya siswa yang sudah dinilai. Silakan klik di sel yang ingin diketahui jumlah siswa yang telah dinilai. Ketik sama dengan count, kurung buka, blok pada kolom angka untuk mengetahui jumlah siswa yang telah dinilai. Kemudian klik enter. Nah, hasilnya adalah 10 siswa yang telah dinilai. Nomor 3, fungsi average. Fungsi average adalah fungsi dalam Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Misalnya di sini kita ingin menghitung rata-rata nilai pada siswa kelas 5. Silahkan klik pada sel yang akan digunakan untuk menghitung average dengan ketik sama dengan average, kurung buka, blok pada kolom yang akan dirata-rata nilainya, kemudian klik enter. Dan akhirnya ditemukan bahwa rata-rata nilai kelas 5 adalah 83,700. Jika kita ingin menyederhanakan koma, kita bisa menggunakan tanda ini, diklik pada sel, kemudian diklik ini. Nah, kita bisa menyederhanakannya menjadi 83,7. Nomor 4, fungsi if. Fungsi if merupakan fungsi di Excel yang memungkinkan kita membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan atau predikat tertentu. Misalnya seperti tabel yang telah disediakan di sini, yaitu tabel nilai kelas 5 yang memiliki keterangan KKM 73 dengan rentang predikat antara nilai 92 sampai 100 dengan predikat A, kemudian rentang 83 sampai 91 dengan predikat B, dan seterusnya dengan predikat C, D, dan E seperti pada tabel. Untuk menentukan predikat dari nilai-nilai siswa, langsung saja klik pada sel yang akan dicari predikatnya, ketik sama dengan if, dalam kurung, nilai yang akan dicari predikatnya yaitu E4, kemudian ketik lebih dari sama dengan
92 titik koma, kita tulis dalam tanda kutip, predikatnya adalah A. Kemudian kita lanjutkan untuk predikat berikutnya dengan menulis titik koma, if dalam kurung E4 lebih besar sama dengan 83 titik koma dalam tanda kutip predikat B. Kita lanjutkan seperti langkah tadi untuk predikat-predikat selanjutnya. Untuk predikat yang terakhir, kita bisa titik koma, selain itu adalah E. Kurung tutup. Tekan enter. Yes. Kita buktikan bahwa 90 itu predikatnya adalah B. Kita lihat di sini predikat B antara nilai 83 hingga 91. Oke, sudah betul. Kemudian kita klik pada sel predikat ini. Kemudian kita copy hasil tadi sampai ke bawah dan muncul predikatnya. Mari kita cek untuk 90 predikat B, jika kita ubah menjadi 95, apakah predikatnya berubah menjadi A? Kita coba enter. Ya, ternyata berubah menjadi A. Ini membuktikan bahwa fungsi if yang telah kita lakukan tadi sudah betul. Nomor 5, fungsi SUMIF. Fungsi SUMIF merupakan rumus gabungan dari dua fungsi Excel, yaitu SUM dan IF. Fungsi SUMIF digunakan untuk melakukan rumus penjumlahan dengan kriteria tertentu. Seperti yang tampak dalam tabel di sini adalah tabel nilai untuk siswa kelas 5A dan kelas 5B. Sekarang kita akan menjumlahkan nilai untuk kelas 5A dan untuk kelas 5B. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan fungsi SUMIF. Kita klik pada sel total nilai kelas 5A, kemudian kita ketik sama dengan SUMIF kurung buka. Di sini ada tulisan range, berarti adalah range kelas yang akan kita jadikan total. Kemudian di sini ada titik koma kriteria. Kriterianya apa? Di sini kita kriterianya adalah 5A. Kemudian titik koma dan di sini ada sum range. Sum range yang dimaksud adalah nilai. Kita blok nilainya. Jika sudah, kita enter. Nah, akhirnya ketemu bahwa jumlah total nilai untuk kelas 5A adalah 510. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung total nilai untuk kelas 5B. Kita ketik sama dengan SUMIF kurung buka range kelas, kemudian titik koma kriteria, kemudian titik koma sum range-nya, dan enter. Dan jumlah total nilai untuk kelas 5B adalah 327. Nomor 6, fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencacah atau menghitung jumlah sel berdasarkan pada syarat atau kriteria tunggal. Misalnya di sini kita akan menghitung banyaknya data untuk kelas
5A dan banyaknya data untuk kelas 5B. Jadi di sini hampir sama dengan sum if, tapi di sini yang dihitung adalah banyaknya data, bukan nilainya. Kita langsung saja menuju sel yang akan dihitung banyaknya data kelas 5A dengan ketik sama dengan count if kurung buka. Di sini ada tulisan range. Range yang dimaksud di sini adalah kelas. Kemudian titik koma dan kriteria. Kriteria mana yang akan kita hitung datanya, yaitu 5A. Jika sudah, klik enter. Oke, di sini data untuk kelas 5A terhitung 6 siswa. Coba kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Dengan cara yang sama kita akan menghitung untuk banyaknya data kelas 5B. Sama dengan count if kurung buka data kelas, range-nya, kemudian titik koma dan kriterianya. Jika sudah, klik enter. 4 data kelas 5B. Kita buktikan 1, 2, 3, 4. Jadi sudah betul count if yang kita lakukan. Nomor 7, fungsi proper. Fungsi proper merupakan fungsi untuk merubah awal kata yang belum kapital menjadi huruf kapital di setiap awal kata. Seperti yang tampak pada Excel, di sini ada kata-kata Bojonegoro Matoh dengan B-nya kecil dan M-nya kecil. Kemudian yang kedua adalah Tuban Bumi Wali dengan T kecil, B kecil, W kecil. Kita akan mengubahnya menjadi huruf depan kata menjadi kapital menggunakan fungsi proper, yaitu sama dengan proper kurung buka, kita klik pada sel yang ingin diubah dan klik enter. Terlihat bahwa tulisan Bojonegoro Matoh sudah berubah menjadi B-nya besar dan M-nya besar. Dengan cara yang sama kita bisa melakukannya pada sel Tuban Bumi Wali. Nah, sudah berubah Tuban Bumi Wali dengan T besar, B besar, dan W besar. Nomor 8, fungsi upper. Fungsi upper pada Excel digunakan untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf kapital semua di sel Excel. Seperti yang tampak di sini ada tulisan Sahabat Edu dengan S besar dan E besar yang akan kita ubah semuanya menjadi kapital semua. Ketik pada sel yang akan kita tuju, yaitu sama dengan upper dalam kurung sel yang dituju, kemudian enter. Di sini terlihat bahwa Sahabat Edu telah berubah semua tulisannya menjadi huruf kapital. Nomor 9, fungsi lower. Fungsi lower merupakan kebalikan dari fungsi upper, yaitu merubah setiap huruf kapital dalam teks menjadi huruf kecil semua. Kita lihat di sini ada tulisan Sahabat Edu dengan S besar dan E besar. Kita akan mengubah semua tulisan ini menjadi tulisan kecil dengan cara ketik sama dengan lower, buka kurung, sel yang ada tulisan yang ingin diubah, kemudian klik enter.
Di sini dapat dilihat bahwa tulisan sahabat Edu telah berubah seluruhnya menjadi huruf kecil. Nomor 10, fungsi left, mid, and right. Left, mid, dan right adalah fungsi teks yang memungkinkan pengguna Excel untuk mengambil beberapa atau sebagian karakter teks. Untuk left dimulai dari kiri, untuk mid dari tengah, dan untuk right dari kanan. Seperti misalnya di sini kita punya huruf seperti yang tampak pada layar Excel. Di sini ada kata editorial. Nah, saya akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk left saya akan mengambil 3 huruf di depan, yaitu edu. Kemudian di tengah saya akan mengambil kata tor. Kemudian untuk di terakhir kanan saya akan mengambil ial. Bagaimana caranya? Yaitu klik pada sel left, kemudian ketik sama dengan left, kurung buka. Di sini ada teks yang akan dipotong-potong kata tulisannya, yaitu editorial selnya. Kemudian titik koma, number characters, yaitu jumlah huruf yang akan kita ambil dari kiri, yaitu 3. Setelah itu klik enter, maka akan muncul kata edu. Untuk mengambil kata di tengah ini sedikit berbeda, yaitu sama dengan mid, kurung buka, teks, titik koma, start number. Start number di sini kita mulai pada huruf keberapa? Karena kita ingin memulai dari huruf T, ini kita tulis huruf keempat, yaitu 4. Kemudian titik koma, number characters adalah jumlah huruf yang akan kita ambil, yaitu 3. Jika sudah, klik enter. Nah, berhasil kita ambil kata tor. Untuk yang kanan, hampir sama dengan left, yaitu sama dengan right, kurung buka, teks, dan berapa huruf yang akan kita ambil dari kanan, yaitu 3. Klik enter. Nah, seluruh kata editorial telah terbagi menjadi 3, yaitu left, edu, mid, tor, dan right, ial. Nomor 11, fungsi len. Fungsi len merupakan salah satu fungsi Excel dalam kategori fungsi teks yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter huruf atau teks yang ada pada sel tertentu. Misalnya di sini kita punya sel dengan tulisan editorial. Kita akan menghitung ada berapa jumlah huruf pada sel tersebut dengan menggunakan fungsi len, yaitu sama dengan len, kurung buka, sel yang dituju, kemudian enter. Di sini ternyata terdapat 9 huruf pada sel editorial. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 12, fungsi round. Fungsi round merupakan fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk membulatkan angka desimal ke dalam jumlah digit tertentu. Misalnya di sini ada angka 887,169. Kita ingin mengubahnya menjadi 2 angka di belakang desimal. Kita menggunakan fungsi round dengan ketik sama dengan round, kurung buka, sel yang dituju, kemudian titik koma, number digits. Berapa angka yang diinginkan untuk di belakang koma? Kita pilih 2, kemudian enter. Sehingga muncul hasil 887,17 karena
angka 9 dibulatkan ke depan menjadi 7. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin hanya satu nilai desimal saja? Kita bisa mengubah rumus menjadi 1 sehingga hasilnya adalah 887,2. Nomor 13, fungsi concatenate merupakan salah satu fungsi teks untuk menggabungkan dua atau beberapa string teks menjadi satu string. Misalnya di sini ada teks 1 sahabat, teks 2 edu, teks 3 tutorial. Kita akan mencoba menggabungkan menjadi satu kalimat utuh, yaitu sahabat edutorial, dengan cara sama dengan concatenate. Klik pada sel sahabat, kemudian titik koma, sel edu, titik koma, sel tutorial, kemudian enter. Di sini sudah berubah menjadi sahabat edutorial, tetapi di sini kalimatnya masih tidak ada spasi. Jika kita ingin membuat spasi, maka kita harus memasukkan spasi dengan cara setelah tanda titik koma, kita berikan tanda petik, spasi, petik lagi, kemudian titik koma. Kita lanjutkan pada kata kedua dengan cara yang sama, yaitu tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma. Jika sudah, kita enter. Tara, sudah jadi sahabat edutorial dengan spasi. Nomor 14, fungsi VLOOKUP and HLOOKUP merupakan fungsi pembacaan tabel untuk menghubungkan dua atau lebih data tabel. Fungsi VLOOKUP digunakan jika data tabel disusun secara vertikal, sedangkan fungsi HLOOKUP digunakan jika data tabel disusun secara horizontal. Mari kita lihat data untuk VLOOKUP. Di sini ada tabel bantu dengan headernya berada di atas, kemudian diikuti dengan data berupa kolom ke bawah. Begitu juga dengan kolom-kolom selanjutnya. Inilah kenapa data ini disebut data vertikal. Sedangkan untuk tabel bantu HLOOKUP, kita lihat headernya berada di samping. Sedangkan untuk anggotanya berbaris pada sel horizontal. Di sini bisa dilihat semuanya berjajar secara horizontal. Itulah mengapa disebut dengan tabel horizontal. Langsung saja untuk melakukan pendataan dengan terlebih dahulu kita lakukan untuk VLOOKUP, ya. Nama barang kita ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP. Di sini lookup value artinya di sini kuncinya yaitu A. Kemudian titik koma. Di sini tabel array. Data yang akan diambil yaitu ada di tabel bantu. Kemudian hanya data tabelnya saja, tidak perlu header, kita blok. Kemudian untuk mencegah data ketika kita copy untuk berubah, maka kita harus kunci dulu. Di sini kita letakkan dengan meletakkan fungsi dollar, yaitu dengan shift 4 atau di keyboard masing-masing berbeda, ya. Di sini munculkan lambang dollar. Kita gunakan juga untuk yang di E, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan paling belakang titik koma, call index number. Di sini nama barang itu berada pada kolom kedua. Jadi kita tulis angka
2. Kemudian titik koma, di sini range lookup. Range lookup di sini kita tulis false. Kemudian kurung tutup dan enter. Nah, kita lihat di sini kode A, nama barangnya adalah buku tulis. Apakah betul? Iya, kode A adalah buku tulis. Kemudian bagaimana dengan harga? Untuk harga dengan cara yang sama, yaitu sama dengan VLOOKUP, kemudian kodenya titik koma, kita blok pada tabel data, kemudian jangan lupa untuk mengunci dengan dollar, kemudian yang paling belakang titik koma. Sekarang harga berada di kolom ketiga, kemudian titik koma, jangan lupa kita ketik false, kemudian enter. Nah, harganya 35.000. Dengan cara yang sama kita bisa melakukan untuk satuan. Agar lebih mudah kita bisa copy pada rumus harga, kemudian kita ubah rumusnya, kita sesuaikan yaitu B5. Kemudian di sini kolom keempat dan enter. Nah, maka akan muncul satuan yang benar. Kemudian kita bisa mengcopy semuanya dengan menarik ke bawah. Data VLOOKUP telah selesai. Bagaimana dengan HLOOKUP? Hampir sama, hanya saja data yang digunakan berbentuk horizontal. Kita ketik sama dengan HLOOKUP, kemudian kuncinya titik koma, kemudian kita blok pada data tanpa header. Jangan lupa untuk memberikan tanda kunci yaitu dollar. Kemudian yang terakhir titik koma. Kita tulis pada baris keberapa nama barang itu, yaitu baris kedua. Kemudian titik koma, false, dan enter. Kita buktikan bahwa nama barang dengan kode B adalah kotak pensil. Ternyata betul. Dengan cara yang sama kita bisa copy untuk harga dan satuan. Hanya saja kita akan memperbaiki rumus dengan menyesuaikannya, yaitu kodenya di G5. Kemudian ini harga berada di baris ketiga dan enter. Nah, dengan cara yang sama juga kita bisa gunakan untuk satuan ya. Di sini G5, kemudian pada baris keempat dan enter. Kita blok dan kita tarik ke bawah untuk di copy. Dan hasil data HLOOKUP telah selesai. Untuk VLOOKUP dan HLOOKUP merupakan fungsi yang cukup penting digunakan untuk perkuliahan atau juga bisa digunakan dalam perdagangan. Jadi cukup penting untuk dikuasai. Sahabat, demikian video tentang handal menguasai 14 rumus Excel dengan cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video-video lainnya. Sahabat Edu, inovatif and inspire you.